halo guys. Selamat datang di podcast Management Answering Our Question. Oke, di sini saya Najwa Fira Salsabila dari Program Studi Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentunya di sini juga saya tidak sendirian karena di sebelah kiri saya ada narasumber hebat kita yaitu Kak Elia Asadia. Nah, Kak Elia Asadia ini merupakan alumni Program Studi Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan IPK 3,96 pada tahun 2020 sampai 2023. Nah, experience yaitu Marketing Staff PT Fortuna iMark Trans, Internship Marketing Department PT Fortuna iMark Trans, dan Editor Social Media Development. Adapun pengalaman organisasi dari Kak Elia ini yaitu Fose Jatim pada tahun 2023 sampai 2024, kemudian Asisten Laboratorium Statistik Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 sampai 2024, dan HMS Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022. Kemudian penghargaan dari Kak Elia ini yaitu Wisudawan Terbaik Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi pada bulan Mei 2024, Lulusan Terbaik Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada bulan Januari 2024, Partisipan International Conference of Islamic Economic and Business pada bulan Agustus 2024, juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah Regional pada bulan Juli 2021. Kemudian, ada pun skill dari Kak Elia ini yaitu Marketing and Analysis, Communication, Teamwork, Problem Solving, Growth Mindset, Social Media Development, Leadership, dan Customer Relationship. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Elia. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Apa nih Kak kesibukan sekarang ini? Ya, kerja sesekali juga jangan lupa ngopi. Kerjanya harus tetap work-life balance meskipun banyak life-nya ya. Iya. Gitu. Oh ya Kak, ini aku ada beberapa pertanyaan nih buat Kak Elia dari teman-teman manajemen ya. Oke, jadi gimana sih menurut Kak Elia ini pengalaman perkuliahan secara umum, dan bagaimana sih cara Kak Elia ini mengelola waktu untuk mencapai prestasi akademis yang baik? Oke. Gimana caranya kuliah dengan baik dan benar, tapi tetap aktif gitu ya? Iya. Kalau aku waktu kuliah itu kebetulan juga kerja juga, jadi aku ada jadi tutor bimbel. Kemudian aku juga ikut beberapa organisasi. Kalau aku itu selama aku kuliah itu ada 11 organisasi yang aku ikutin secara bersamaan. Wow. Dan itu nggak cuma di kampus saja gitu loh. Iya. Jadi di kampus juga di lingkungan masyarakat, maksudnya di tingkat kecamatan, kabupaten, desa itu ada gitu. Terus cara membagi waktunya kebetulan juga aku juga ada kesibukan lain gitu ya. Jadi aku kan pulang pergi nih setiap hari ke rumah. Oh, PP ya Kak? Dari rumah. Jadi itu aku tetap harus ngurus rumah, ngurus ini itu dan lain-lain gitu. Kebetulan kan aku juga punya adik banyak nih. Jadi aku harus ngurusin adik-adikku juga. Gitu. Jadi untuk membagi waktunya gimana ya? Sekiranya aku nanti bisa membagi waktunya itu waktunya kuliah, waktunya di rumah ya di rumah gitu. Jadi aku tidak pernah membiarkan waktuku itu terbuang sia-sia gitu. Bahkan event aku ngopi pun sama teman-teman atau event main, teman-temanku pasti tahu gitu. Aku nggak bawa laptop atau nggak buka laptop atau mengerjakan sesuatu ketika aku di luar gitu. Jadi kemanapun aku pergi, laptopku selalu ikut. Bahkan hari ini pun laptopku ikut gitu. Gitu. Oh ya. Oke. Kita langsung aja ya. Jadi mengapa sih menurut Kak Elia ini prestasi itu sangat penting bagi mahasiswa program studi manajemen, dan bagaimana prestasi tersebut ini dapat mempengaruhi karir dan masa depan mahasiswa? Oke, kenapa prestasi itu penting? Jadi kalau menurut aku, kalau kalian bisa mencapai itu ya kenapa enggak gitu loh, maksud enggak? Jadi kalau misalkan usahakan dulu semaksimal mungkin, kalau misalkan nggak dapet ya nggak apa-apa, yang penting kalian udah usaha gitu kan. Dan jangan pernah melakukan tidak melakukan sesuatu hal itu tidak all out gitu. Sayang gitu loh, kalau aku tuh sayang gitu. Bahkan aku pernah nih kuliah dapat dosen, beliau udah sepuh dan beliau adalah almarhum Prof. Ja'far. Iya. Teman-teman aku tuh udah bilang,
wah kamu kelas nih dapet Prof Ja'far, nilaimu pasti nggak jauh-jauh dari B atau B+. Kalau kamu nggak jadi ketua kelas atau kamu emang benar-benar belajar gitu. Waktu itu aku udah pesimis, tapi ya udahlah gitu. Setidaknya nggak C atau E gitu kan. Yang penting lulus kan. Nah, aku all out-nya di yang lain. Tapi tetap aku mengusahakan yang terbaik di mata kuliah tersebut gitu. Tapi tetap. Nah, pengaruhnya sama kenapa kok harus berprestasi dan gimana pengaruhnya? Karena kalau kita ikut banyak kegiatan, kita udah kebiasaan untuk melakukan yang terbaik di perkuliahan, even itu tugas receh apapun, kayak misalkan bikin video kah atau misalkan review jurnal, itu kan receh banget ya. Dan sekarang udah banyak AI yang kalian masukin jurnalnya aja udah di review nih sama orang-orang IT gitu kan. Nah, itu pun aku tetap benar-benar belajar. Jadi aku kalau belajar itu jangan sampai belajar itu cuman kamu ngerti atau hari ini membaca tapi kamu nggak paham gitu. Jadi aku selalu bilang, buat apa aku belajar tapi aku nggak paham gitu. Sekiranya aku bisa paham, nanti kan kalau ada orang yang nggak paham nih, aku bisa bantuin orang-orang gitu. Nah itulah. Nah pengaruhnya sama karir atau masa depan ketika kalian mungkin percobaannya itu di masa PKL ya. Nah, itu nanti kalian tuh akan terbiasa ketika dikasih tugas atau dikasih job desk di tempat PKL atau nanti di tempat kerja, di organisasi dan sebagainya. Kalian akan terbiasa untuk melakukan sesuatu tuh yang terbaik gitu. Melakukan yang terbaik, kemudian kinerja kalian juga akan baik. Karena kalau dimanapun ya ini, nggak cuma di organisasi, di masyarakat, di tempat kerja sekalipun, itu kalau misalkan kalian udah melakukan yang terbaik atau kelihatan nih, oh ternyata kalian tuh gampang nih belajar sesuatu yang baru atau misalkan dikasih kerjaan apapun itu nyambung gitu kan, langsung tanggap gitu kan, itu kalian akan dipertahankan gitu. Kalian akan dipertahankan dan bahkan kalian dapat peluang untuk masuk di tempat kalian PKL misalkan apa gitu. Itu sih udah tahu potensi diri kita seperti apa gitu ya. Oke, betul. Jadi kayak udah terbiasa melakukan sesuatu hal yang banyak gitu, dikasih apapun ya masuk aja gitu. Karena orang udah tahu gimana kita. Betul. Oke Kak. Nah, bagaimana sih organisasi di kampus ini dapat membantu dan membentuk karakter seorang mahasiswa dan apa manfaatnya dalam perjalanan akademis dan aktivis? Karena Kak Alia ini kan berkecimpung di berbagai banyak organisasi di kampus gitu. Pengaruhnya ya selama aku ikut organisasi. Jadi waktu aku waktu kuliah itu aku ikut HMPS, ikut intra, ikut ekstra, kemudian aku juga sempat ikut UKM juga gitu kan. Nah pengaruhnya gimana? Jadi aku apapun yang terjadi aku selalu belajar. Jadi belajar dari kesalahan mungkin, dari apa yang aku lihat dan lain-lain gitu. Waktu aku salah satu nih ketika aku HMPS, yang aku pelajari adalah semuanya itu tersistem dan terstruktur. Mulai dari raker nih misalkan. Raker itu aja sampai itu dikulitin sampai ke tulang-tulangnya itu. Kayak proker, kemudian reason ketika kenapa sih harus pakai proker ini, kenapa sih harus sistemnya seperti ini gitu. Kenapa sasarannya mereka gitu. Bahkan sekecil apapun itu dipikirin, kayak misal sasaranmu adalah mahasiswa manajemen. Mahasiswa manajemen yang mana, yang seperti apa, yang dia kayak gimana, itu tuh dipikirin gitu. Jadi aku belajar dari sana. Akhirnya ke akademik, sekecil apapun ketika tugas nih ya, kuliah atau misalkan project nih. Karena sekarang banyak project kan tugas-tugasnya itu, aku selalu mikirin kira-kira dengan kriteria seperti ini. Misalkan deskripsi tugasnya ABCDE gitu ya. Aku bisa bikin yang gimana nih gitu. Maksudnya aku harus gimana gitu. Aku pikirin kayak oh kalau poin A itu arahnya kemana, nanti pembahasannya seperti apa, kemudian aku nanti wawancaranya gimana, izinku gimana, apa aja yang aku perlukan dan lain sebagainya. Aku harus membagi timku seperti apa, itu aku pikirin gitu. Jadi kesana akhirnya ketika kita pun ikut organisasi nih ya, kita organisasi gabung sama teman-teman. Bahkan kalau kita di HMPS itu kan yang mantan kita Sema, Dema, itu kan kolega kita kan, itu kan kayak bener-bener dikulitin tuh apapun, LPJ-an, raker, apa aja itu ya. Setiap evaluasi pun juga diomongin semuanya. Nah
itu yang akan membawa kita menjadi lebih baik ketika kita belajar di lingkungan akademik di perkuliahan. Jadi kita pun kalau misalkan dapat nilai nih, katakanlah nilai kita ngerjakan tugas nilai kita cuma 85, itu kan dapat nilai A tapi tetap mepet ya. Iya. Nah, itu kita akan mengevaluasi salahku nih di mana, kurangnya itu di mana. Apakah tugasku itu ternyata yang aku kerjakan emang sudah maksimal tapi keluar konteks atau gimana gitu kan. Nah, itu yang akan mempengaruhi kita. Jadi karakter kita selama berorganisasi nih, kalau misalkan habit-habit yang ada di organisasi, misalkan soal musyawarahnya, komunikasinya, kerjasamanya, kemudian bagaimana kita menghadapi kemudian masalah-masalah. Biasanya kalau kita tugas kelompok masalah sama teman-teman yang ruwet lah, banyak alasan lah, nggak mau susah lah dan sebagainya, itu yang akan memberikan apa ya? Mungkin kita nggak ngerasakan secara langsung ya, atau kita nggak sadar tuh ternyata kita tiba-tiba udah ngerasain gitu, kayak autopilot jadinya. Kayak kita menghadapi sesuatu ketika di akademik kita dapat nilai berapapun kita nggak akan kecewa gitu. Gitu. Jadi kita akan berusaha, sikap kita menghadapi sesuatu bahkan di kuliah atau menghadapi dosen yang misalkan marah, tiba-tiba marah ke kita padahal kita nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Itu ya udah santai-santai aja, bakal ya udah sih gitu, yang penting minta maaf dulu lah kayak gitu. Nah, itu kita akan bisa lebih tenang menghadapi segala hal yang ada gitu. Apalagi nanti bisa bermanfaat lagi ketika nanti kalian ada program-program khusus di kampus kayak KKN, PKL, itu nanti bisa kalian rasakan lah. Kalau kalian dapat kelompok nih anak yang yang tidak berkecimpung di organisasi, itu nanti kelihatan bedanya gitu. Beda banget karakter dan cara dia bersikap itu beda banget gitu. Bisa dilihat gitu. Anak organisasi itu kelihatan ya Kak. Bisa bekerja sama dengan tim tentunya gitu. Gitu. Nah, Kak Elia ini kan kuliah, kemudian ikut banyak organisasi juga. Nah, bagaimana sih Kak Elia ini cara membagi waktunya, Kak? Membagi waktunya. Jadi mungkin dari kecil tuh udah ada habit ya. Jadi aku dari kecil tuh emang jadwalku padat banget, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ketika aku ikut organisasi banyak nih, aku nggak kaget gitu. Jadi membagi waktunya adalah aku bangun tidur itu sekalian membersihkan rumah. Kebetulan jadi karena banyak orang ya di rumahku, jadi aku harus setengah membantu orang tuaku. Jadi setengah pekerjaan mamahku itu aku yang harus ini kan. Jadi bangun tidur aku harus tidaknya seperempat atau sedikit lah yang bisa aku kerjakan di rumah gitu. Terus nanti berangkat kuliah pun jedanya, aku ngatur jadwalnya juga jedanya lumayan panjang. Jadi di sela-sela pergantian matkul aku pasti nyempetin entah itu ngerjain ini tugas organisasi, entah ngerjain tugas kuliah atau apa gitu. Tapi tetap aku nggak meninggalkan teman-temanku, kayak teman-temanku ngajak ngopi ya wes ayo gitu, teman-temanku ngajakin main ya wes ayo gitu. Terus nanti kalau misalkan ada rapat pun juga ya udah aku tetap rapat sama teman-teman. Biasanya kalau HMPS itu kan ada kesepakatan nih rapatnya setiap kapan dan jam berapa. Nah itu jadi kalau aku udah tahu di jam segitu aku rapat, jadi untuk acara-acara yang lain misalkan teman-temanku ngajakin ngopi nih, ya udah duluan aja, aku ntar nyusul setelah rapat kayak gitu. Jadi aku tetap ya harus mengatur semuanya lah gitu. Terus nanti biasanya nyusul rapat-rapat yang lain yang lebih fleksibel, kayak misal di salah satu ekstra kebetulan aku ketuanya itu, kalau misalkan mau rapat ya di luar rapat-rapat yang lain gitu. Kan aku bisa nentuin jadwalnya ya. Soalnya ketuanya ya Kak. Iya, aku punya privilege untuk menentukan jadwalnya kapan kan. Jadi ya udah aku ambil aja jadwal yang nggak ada rapat-rapat yang lain gitu. Palingan juga untungnya sih keluarga aku support, kayak mama, bapak, terus saudara-saudara aku juga yang nggak protes gimana-gimana gitu. Yang penting aku izin, kayak misal aku ikut ini nih gitu, ini organisasi gini, jadi kayak presentasi dulu sebelum ikut gitu. Ini jadi kayak teman-temannya gini gitu, jadi ini organisasinya itu di kampus dan lain-lain kayak gitu. Itu gitu. Jadi selama aku kuliah nih
itu paling aku pasti berangkatnya jam 6 ya, jam setengah 6 malahan. Jam 5 lebih seperempat itu aku udah berangkat dari rumah. Dan nanti pulang dari Malang Kota, dari area kampus ke rumah itu paling sore, paling awal itu jam 9 malam. Gitu. Jam 9 malam gitu. Tapi pulang itu aku nggak mau ya pulang, tapi tugasku belum selesai, aku nggak pernah mau itu. Jadi aku udah tahu kalau misalkan organisasiku banyak, rapatku banyak gitu kan. Jadi ketika aku rapat, aku nyambi ngerjain tugas. Jadi ketika aku pulang jam berapapun, jam 11 malam, jam 2 malam, jam 9 malam, itu aku langsung bisa tidur, aku langsung bisa istirahat gitu. Misalkan nanti besok harus berangkat jam setengah 5, jam 5 pun nggak masalah gitu. Yang penting tugasnya udah selesai ya Kak? Iya, tugasku kan, aku kan udah nggak tergesa-gesa lagi nih gitu. Aku tinggal nyiapin diri aku aja, bawa tas berangkat gitu. Jadi nggak ada beban lagi ya Kak? Betul. Oh ya, Kak Elia ini kan merupakan mahasiswa berprestasi nih di kampus, di Unmalang. Salah satu. Iya, salah satunya. Banyak soalnya yang lainnya. Betul. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Kak Elia ini untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, dan bagaimana motivasi tersebut itu mempengaruhi kinerja dan pencapaian Kak Elia? Oke. Jadi motivasi terbesarnya itu sebenarnya berangkat dari latar belakangku sendiri gitu. Aku bukan anaknya orang kaya, aku pun bukan orang tuaku bukan orang tua yang berpendidikan tinggi juga. Terus kemudian aku pun nggak pernah yang minta apa-apa itu langsung dapat. Aku juga nggak pernah yang aku punya impian untuk bisa kayak misalkan aku ambil les bahasa Inggris, kemudian aku bisa ikut kursus-kursus, dan itu kan bayarnya mahal ya. Aku punya impian itu tapi aku nggak bisa gitu. Nah, kalau latar belakangnya itu dari sana. Sampai ada satu dosen nih yang tanya ke aku, ketika beliau melihat IPK aku yang sekian, kemudian bagaimana aku berorganisasi dan kinerjaku seperti apa, beliau sempat tanya gini, El, orang tuamu itu kerja apa? Apakah orang tuamu itu dari orang akademisi, misalkan guru kah, atau dosen kah, atau apa gitu ya? Saya bilang, bukan Bu, orang tua saya hanya seorang pedagang. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya 5 bersaudara. Saya bisa kuliah pun dari beasiswa KIP kuliah gitu. Dan itu adalah beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu gitu. Nah, apa yang melatar belakangi saya kemudian sampai saya hari ini adalah gini, saya tidak mau menyanyiakan kesempatan satu kali pun. Saya nyaris tidak bisa kuliah karena saya masalah ekonomi gitu. Saya nggak mau, saya udah dapat kesempatan nih gitu. Saya udah dapat kesempatan untuk kuliah nih. Meskipun saya dulu daftar UTBK itu kayaknya cuma 200 apa 150 gitu untuk daftar UTBK dan UMPTIN pujiannya itu kan. Cuman segitu, itu aja saya harus nyari job untuk jadi tutor bimbel. Jadi saya waktu itu kebetulan Mbah lagi sakit di rumah sakit, akhirnya biaya juga nggak bisa ngebiayain dari orang tua. Akhirnya saya bilang ke mama, intinya kayak aku nggak mau menunda kuliahku. Kalau aku menunda, aku nggak tahu ke depan aku masih punya semangat seperti ini kah? Nggak tahu kan? Nggak tahu lagi kan? Jadinya waktu itu, Mah, aku ada tawaran ngisi private bimbel gitu. Lah, private bimbel apa gitu? Waktu itu private bimbel ngaji untuk anak TK. 1 bulan itu cuma dapat 135.000. Nah, dari itulah yang aku kumpulin, kemudian 3 bulan aku berapa gitu. Pokoknya kurangnya sedikit. Itu yang kemudian sama bapakku ditambahin dan aku bisa daftar UTBK dan UMPTKIN. Terus apa yang kemudian membawaku seambisi ini untuk bisa melakukan yang terbaik, berprestasi dan sebagainya? Karena itu tadi, aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada di hadapanku gitu. Jadi waktu itu kan COVID, aku punya impian. Aku keluar kuliah, aku punya teman banyak, aku punya relasi banyak, aku mau apapun, aku punya teman yang bisa ngebantuin aku gitu. Aku pintar, ketika aku pengen bisa menjadi orang yang pintar, karena
pintar untuk bukan pintar yang akademik ya. Kan itu kalau itu kan bisa belajar ya. Betul. Jadi maksudnya pintar untuk segala hal. Aku pintar melakukan sesuatu yang skillku bisa. Jadi ketika aku dimasukin apapun juga aku mampu gitu. Jadi itu sih yang bikin aku kayak aku udah punya kesempatan untuk kuliah nih. Itu udah sangat-sangat bagus, udah alhamdulillah nih. Jadi ketika diberikan ruang dan kesempatan, mungkin jalurnya dari beasiswa KIP, kemudian dari support orang tua gitu kan. Tapi dan itu pasti tidak lepas dari doa-doa orang tuaku juga dan orang-orang sekitar yang mendukung. Ya jangan sampai dilepaskan begitu aja gitu. Itu sih. Oke Kak. Nah teman-teman itu kan terkadang bingung nih membagi waktunya ya Kak. Kenapa sih harus ikut organisasi? Padahal kuliah tuh udah capek loh gitu. Ya kan, betul kan teman-teman? Biasa kan gitu ya. Teman-teman relate nih. Mereka juga capek ya. Iya. Itu gimana Kak? Udah kuliah capek-capek, terus disuruh ikut organisasi. Nah, menurut Kak Elia tuh gimana? Sekarang aku tanya ke Najwa deh. Capekan mana? Kalian gini, kalian capek mana kuliah duduk dengerin dosen, itu pun kalian kadang juga sambil tidur, sambil main HP, scroll TikTok, scroll Shopee malah. Iya. Karena aku juga pernah kayak gitu loh. Terus nyambi organisasi, kadang juga di tengah-tengah kuliah pun sambil scroll grup untuk cek nih aku dimintain apa lagi nih, sekretaris minta surat terus gitu kan. Capean mana seperti itu sama kalian setelah lulus susah cari kerja. Karena sekarang ada stereotip Gen Z, tahu ya? Terus kalian nggak punya relasi, udah dapet cari kerja yang organik, yang kalian bener-bener ngelamar ini susah, nggak ada orang dalam ya, kalian nggak ada relasi juga, terus nggak ada yang narik kalian untuk ngasih info juga gitu. Capean mana? Jadi pengangguran itu capek loh. Capek kan nanti habis kuliah kita nggak dapat kerja karena kita kan nggak ikut organisasi kan biasanya perusahaan itu kan melihat dari pengalaman organisasi kita juga ya Kak. Gitu. Nah, itulah jawabannya. Jadi buat teman-teman, kan ini teman-teman kan ngapain sih capek-capek kuliah itu kalian masih ikut organisasi. Kalian nggak akan merasakan sekarang guys. Kalian nggak akan seinstan sekarang aku merasakan capekku sekarang dan lain sebagainya gitu. Ibaratnya gini, kalian doa sama Tuhan, sama Allah nih, kalau kita yang muslim, itu apakah kemudian sama Allah langsung turun gitu? Enggak kan? Proses. Nah, proses itulah yang akan membawa kalian itu nanti membawa kalian jauh lebih baik gitu, akan kalian rasakan sendiri. Dan ikut organisasi itu adalah sebagian dari proses gitu. Masalahnya, terus seneng-senengnya, makan-makannya, liburannya, mikirnya, nggak tidurnya, kayak gitu-gitu. Uang yang dikeluarkan, tenaga, transport dan lain sebagainya, itu yang akan diganti ketika nanti kalian sudah ini. Dengan catatan kalian ikut organisasinya serius ya, nggak main-main gitu. Jadi ketika kalian organisasi, jangan mikir, ngapain sih? Aku punya teman yang dulu kayak, ngapain sih kamu jadi budaknya kampus gitu. Iya, Apalagi kayak gitu kan. Apalagi waktu itu aku sempat juga jadi adminnya program studi manajemen. Jadi aku setiap pagi itu harus upload story nih. Kalau kalian tahu story yang setiap pagi quotes of the day itu Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat tuh ada. Nah, sebelum aku berangkat, aku harus upload itu. Gitu. Nanti di istirahat aku harus ngedesain untuk konten hari ini. Gitu. Belum lagi nanti kalau ada acara yang teman-teman lainnya libur, aku harus datang ke kampus, bikin berita acara, bikin artikel, aku upload ke website. Nah, sesimpel itu sebenarnya kalau kita pikir kan ngapain, capek gitu kan. Tapi ketika kerja aku ngerasain karena kebetulan aku kerjanya di industri agensi marketing ya. Iya. Ada salah satu layanan itu namanya search engine marketing. Kalau teman-teman yang marketing pasti tahu. Itu salah satu
strategi marketing yang untuk branding dan awareness gitu. Itu yang di buku itu kan apa sih di dalam SEO SEM itu artikel, isinya keyword yang bisa ketika orang cari nih di Google. Kalau kita cari di Google nih ya, biasanya kan ada urutan pertama, kedua, ketiga. Tujuannya apa? Supaya produk yang ditulis itu ada di halaman pertama. Nah, aku dapat ilmu itu dari mana? Ya ketika aku organisasi, ketika aku bantuin dosen, ketika aku kayak misal dapat ilmu desain dari mana? Aku nggak punya skill desain loh, gitu. Ya dari itu, dari organisasi gitu. Aku organisasi nggak punya skill desain dimasukin di bagian media gitu. Aku nggak pernah punya interest, nggak pernah upload, nggak pernah update karena aku kan juga nggak terlalu suka foto gitu ya. Nggak pernah ada. Aku ikut banyak acara pun nggak ada dokumentasinya gitu. Tapi karena aku ikut organisasi, aku jadi tahu nih algoritmanya Instagram hari ini seperti apa, konten yang diminati seperti apa. Dari mana? Ya dari organisasi gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang, ngapain sih capek-capek kuliah, kamu masih ikut organisasi? Itu penunjang loh, nggak ada di mata kuliah, kecuali kalian jurusan DKV ya. Orang jurusan DKV pun belum tentu mempelajari algoritma sosmed, kemudian gimana sekarang tren, kemudian untuk branding diri seperti apa gitu kan. Nggak ada di mata kuliah seperti itu gitu. Bahkan ketika kalian ikut organisasi, ngerjakan tugas apapun, kalian bisa lebih all out dari teman-teman kalian. Kemudian nanti juga bisa ini apa namanya ikut organisasi itu bikin kita yang kayak aku bisa nih kayak gini, orang aku di organisasi diajarin padahal dosennya nggak pernah ngajarin gitu. Jadinya tahu lebih banyak pengetahuan, bahkan tren hari ini pun kayak ini harusnya dibawa kemana, seperti apa, itu akan lebih tahu gitu. Bahkan ini ya, kalau kalian ikut organisasi, kalian bakal dapat info-info penting yang kalian nggak tahu. Iya gitu. betul. Iya kan? Itu yang aku dapat gitu loh. Selama kuliah nih ya, aku ikut HMPS, kemudian apalagi bantu jadi admin ya. Poin plusnya adalah teman-temanku yang lain yang nggak ikut organisasi, nggak ikut HMPS ataupun kayak aku kan emang timnya prodi ya. Iya. Teman-teman itu suka risau nih. Ini kapan jadwalnya? Ini lagi ngapain? Jadi aku tuh selalu tenang. Kayak misalkan ini kok kenapa di outline-ku pembimbingku belum muncul-muncul? Ya, aku tenang. Soalnya Karena udah tahu duluan nggak? Karena aku udah tahu kalau yang bagian administratornya itu lagi lagi keluar negeri, keluar kota, atau lagi ada urusan gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba kenapa sih kita kok pekan ini tuh kalau hari ini aku ke kampus ketemu nggak sama dosen ini? Kan kita libur nih dan tugasnya proyek semuanya. Bisa nggak? Aku cuma bilang nggak usah, besok aja. Karena aku tahu nih dosennya nih masih ada acara misalkan, atau misalkan hari ini nggak ada jadwal, jadi kalau kamu nyari hari ini gimana gitu. Jadi banyak lah manfaatnya kan, kalian bisa lebih tahu daripada teman-teman kalian yang lain gitu. Bahkan ikut OMEK, ikut UKM itu juga akan mengembangkan skill kalian gitu. Misalkan nih kalian ikut simfoni atau LKP 2M ya. Itu kalian yang mau ambil afirmasi atau apa cepat lulus bisa loh gitu. Karena kalau ikut LKP kan udah kebiasaan nulis nih, udah kebiasaan nulis jurnal, ya udah akan lebih mudah aja kalian. Jadi jangan mempersulit diri sendirilah dengan statement yang ada di pikiran yang kalian belum membuktikan gitu loh, gitu kan. Cuman membayangkan aja kan udah capek gitu kan. Gitu. Padahal ya buktikan sendiri gitu, kalian akan dapat banyak hal di sana gitu. Terus teman-teman kan biasanya juga sebenarnya pengen ikut organisasi nih, tapi dia tuh merasa dirinya kayak aku loh nggak bisa apa-apa. Terus gimana itu Kak? Belum tahu aja kali ya. Nggak bisa. Jadi gini, aku tuh juga dulu yang minder seperti itu karena juga pernah jadi korban bullying. Jadi aku selama dari SD sampai SMP teman-temanku tuh sama dan aku dibully gitu. Aku sempat nggak pede. Jadi waktu SMP itu kan aku sempat ditunjuk jadi ketua OSIS. Tapi waktu itu aku nggak pede karena tadi
aku nggak ada temen yang mendukungku. Teman-temanku semua membuliku gitu kan. Tapi setelah itu aku sadar bahwa aku waktu itu merasa aku tuh nggak bisa apa-apa, aku juga nggak bisa nih ngejalanin organisasi, menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya. Tapi setelah itu jalan masuk ke aliyah, karena waktu itu aku madrasah aliyah, kemudian masuk ke kuliah itu juga akhirnya merasakan ternyata aku bisa ya. Jadi yang nggak bisa apa-apa itu jadi bisa sesuatu kalau ikut organisasi gitu. Karena di kelas kan nggak mungkin kan diajarin itu, pasti kan cuman ya udah sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan RPP apa gitu kan. Itu gitu. Tapi jangan pernah merasa aku tidak apa-apa. Berikan sesuatu yang kamu punya gitu. Apapun itu, entah itu cuman bisanya misalkan nyapu lantai atau misalkan bisanya cuman bantuin ngeprintin draft kah gitu kan, atau cuman bisanya jadi operator gitu. Ya udah nggak apa-apa, lama-lama nanti kamu akan mempelajari sesuatu yang baru di dalam situ gitu. Lah kamu wis merasa, dan teman-teman lah kalau misalkan teman-teman sekarang merasa aku nggak bisa apa-apa, tapi kamu nggak mau belajar, kapan mau bisa? Tuh. Nah singkatnya seperti itu gitu. Oke. Oh ya, Kak Elia ini kan merupakan mahasiswa dengan IPK tinggi ya Kak, 3,96. Nah, apa sih kiat utama yang diberikan Kakak untuk mencapai prestasi akademik hingga mencapai IPK tertinggi? Tertinggi itu 4 ya harusnya. Tapi 3,96 kan udah tinggi loh Kak. Pertama, aku selalu nggak muluk-muluk deh, nggak muluk-muluk. Kalau kita pengen IPK yang tinggi, otomatis kan kita harus belajarnya lebih giat ya. Jadi aku tuh nggak pernah muluk-muluk yang belajar yang sampai ngapalin satu buku, itu nggak pernah gitu loh. Cuman aku itu pakai pola belajarku dari aku SMP. Jadi ketika kita sekolah atau kuliah nih, 2 SKS, 3 SKS misalkan dari setengah 7 sampai jam 9, nanti kan ada spare time tuh. Aku nggak pernah belajar yang ngafalin gimana-gimana, cuman aku selalu review. Jadi misalnya nih, kita habis kita belajar hari ini, aku belajar tentang materi marketing communication. Setelah kuliah, aku selalu baca catatanku. Jadi aku tidak pernah berhenti mencatat. Teman-temanku yang seangkatan sama aku pasti dia tahu. Catatanku itu sampai ada letteringnya, tahu lettering? Tahu, iya. Sampai gitu. Aku nggak suka catatanku itu polos pertama. Nggak suka catatanku itu coret-coretan. Jadi aku punya 2 buku, satunya coret-coretan, satunya yang versi rapi. Gitu. Iya. Jadi karena aku juga membaca pun pasti teman-teman bosan ya. Jadi aku selalu menyalin tulisanku di kelas setelah mata kuliah gitu. Otomatis ketika aku mencatat, aku akan membaca tulisanku gitu. Ya udah review gitu aja. Nanti ketika mau ujian tinggal memahamin dan oh ini gini gitu. Jadi aku selalu mencoba untuk memahami setiap part gitu. Aku tidak menghafal, aku tidak gimana-gimana kalau belajar, ya cuman memahami sesuatu gitu. Misalkan nih retail, mata kuliah retail itu kan kenapa sih rows atau tata letaknya di Alfamart atau di minimarket itu harus seperti itu gitu ya. Oh, supaya nanti orangnya lebih mudah. Nah, gitu kan. Atau misalkan tentang perilaku konsumen, tentang pembelian. Kenapa sih orang-orang itu udah ada yang botolan gede nih? Tahu kan biasanya misalkan beli shampoo ya, udah ada yang botolan gede nih. Kalian lebih murah loh, tapi kalian tetap beli yang sasetan gitu. Itu kenapa? Nah, itu kan biasanya ada diskusi di kelas. Usahakan itu aktif gitu. Karena poin keaktifan itu dosen bukan menilai seberapa banyak atau seberapa sering kalian bertanya ya, tapi akan menilai di sana itu akan menilai tentang seberapa jauh sih kalian paham tentang materi yang disampaikan atau yang dibahas gitu. Itu yang dinilai gitu. Jadi jangan dikira aku tanya nggak salah aja nih nanya, yang penting nanya gitu kan. Bukan itu ternyata. Ternyata adalah di sana akan muncul ukuran pemahaman kita, sejauh mana kita paham akan materi kayak gitu-gitu. Itu gitu. Kemudian tugas pun juga gitu. Oh, ternyata kalian nangkep nih dikasih project seperti ini. Oh, kalian ternyata kreatif nih dikasih project seperti ini gitu.
itu yang akan diukur gitu, yang akan menjadi nilai tambah gitu. Dan aku pun tidak pernah menyangka ya nilaiku yang sedemikian, karena aku merasa kayaknya aku kuliah tuh nggak pernah effort gitu loh, santai gitu ya Kak. Jadi kayak aku merasa perasaan aku nggak pernah effort deh untuk kuliah yang biasanya kan anak-anak effort banget ya, kayak harus belajar apa, aku tuh nggak pernah effort loh gitu. Tapi ya gitu, jadi dapat gitu. Cuman ya pokoknya jangan fokus sama nilaimu berapa, tapi fokuslah pada prosesmu belajar gitu kan. Jadi lakukan yang terbaik, apapun tugasnya lakukan yang terbaik. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan tugas itu dengan ya wis lah, wong tugasnya mek gini tok gitu kan. Biasanya ada yang gitu kan, tugasnya mek gini tok, wis gini aja nggak apa-apa gitu. Lakukan yang lebih gitu. Gak kan standarnya disuruh standarnya 3 nih, kasihlah 5 gitu. Tunjukkan bahwa pengetahuanmu lebih luas ya. Ya cuman gitu aja gitu. Cuman emang dari awal tuh aku mengawali, kalau IPK ya, itu mengawali IPK aku itu dengan 3,9. Jadi ya stagnan lah segitu gitu sih. Jadi kalau aku lihat nilai B plusku itu ada 3 kalau nggak 2, terus B-nya itu ada 1 itu gitu. Oke. Kemudian ada nggak sih Kak, kakak ini merasa kesulitan dalam belajar gitu, atau sulit memahami materi, atau menghadapi tekanan ujian atau gimana Kak? Ada, aku pernah iya aku pernah ujian tuh nyusul karena lagi sakit ya, emang karena mobilitas yang tinggi, tiap hari juga harus pulang. Dan aku tuh dari kecil tuh kebiasaan kalau nggak emang bener-bener nggak bisa bangun, sesakit apapun selagi masih bisa bangun, aku harus tetap berangkat sekolah, harus tetap berangkat kuliah kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, pernahkah mengakui kesulitan ini? Pernah. Jadi waktu itu aku ujian, kemudian kan karena menyusul, otomatis aku nggak pernah punya bayangan ya soalnya seperti apa dan sebagainya. Dan itu soalnya itu kayak dadakan gitu loh, dosennya itu kayak nggak salah kamu tak kasih soal ini gitu. Nilaiku berapa? Nilaiku 65. Itu malamnya kayak Elia udah belajar apa belum Mbak? Enggak, karena kan aku sakit Lagi nih, sakit, iya, nggak belajar, nggak ada apa-apa gitu. Itu sih, sama aku pernah nggak tidur karena ngerjain tugas video. Jadi waktu itu kalau nggak salah mata kuliah mikro apa makro ya, pokoknya itu aku ingatnya cuma dosennya gitu. Boleh nggak nih sebut dosennya? Boleh. Boleh kan, boleh. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada tugas dari Pak Ferry bikin video pembelajaran ini. Teman-teman aku dapat setim itu cowok-cowok, jadi teman-temanku, teman sekelompok tuh boy band gitu, cowok semuanya. Terus mereka kan ya udahlah gini aja, dan mereka nggak bisa ngedit video. Akhirnya yang edit itu aku, dan aku seharian 2 hari lah aku nggak tidur karena laptopku kentang, ngerendernya lama gitu. Itu sih, itu kesulitan, tapi sisanya sih aku nyantai sih kuliahnya. Oke Kak. Oke, langsung ya aku bacain pertanyaannya dari Kak Hafifah Turahman. Pertanyaannya, mahasiswa zaman sekarang terutama Gen Z cepat merasa stres, cemas, bahkan khawatir terhadap perolehan nilai akademiknya. Nah, bagaimana cara mengelola pikiran kita agar tetap stabil saat menghadapi persoalan seperti itu Kak? Oke, pertanyaannya kan menghadapi nilai akademik. Gampang kayak sebenarnya, nggak usah dipikirin, ngapain kalian mikirin nilai gitu loh. Tugas kalian tuh belajar, mengerjakan tugas, melakukan yang terbaik akan tugas-tugasnya. Udah all out aja. Nilai itu haknya, bukan hak kita untuk yang ngatur gitu kan. Yang ngatur, yang ngasih nilai itu kan dosen ya. Jadi ya udah, biar diurusin dosen, ngapain kita ikut pusing gitu kan. Biarin dosennya sendiri aja yang pusing. Gitu, nggak usah dipikirin. Jadi fokus
itu tadi, jangan fokus pada nilainya tapi fokus pada usahanya gitu. Itu yang akan bikin kalian nggak stres dan nggak cemas kok, karena kita tahu nih, misalkan kita dapat nilai berapapun itu kita akan sadar diri gitu, usaha aku mesam ini kok njaluk nilai akeh. Nah pasti kan gitu kan. Nah itu tadi, fokus pada proses yang terbaik aja, lakukan yang terbaik, all out, jangan mikirin nilainya berapa gitu, karena kalau kita melakukan terbaik nilainya juga ada yang terbaik sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Yang penting berusaha dulu ya teman-teman. Ya betul. Gitu. Oke, next. Oke, dari Kak Elsa Dwi Rahmawati, pertanyaannya, gimana sih caranya kita mengembangkan minat bakat kita? Apakah di Prodi Manajemen UINMA ada organisasi tertentu untuk mahasiswa yang ingin ikut lomba dan ada pelatihan khusus untuk yang berminat lomba? Dan apakah ada pelatihan pengembangan khusus untuk mahasiswa yang ingin membuka usaha bisnis? Gimana nih Kak? Oke, ini tahu aku ya, karena sampai hari ini pun alhamdulillah aku masih ada komunikasi lah sama dosen-dosen. Jadi gini, gimana cara mengembangkan minat kita? Karena kita nih, dia kayaknya suka ikut lomba ya. Iya mungkin Kak Elsa ini ya Kak. Ya, Kak Elsa. Jadi Kak Elsa bisa ikut ini, Kak Elsa. Ikutlah, ada satu ekstra, dia bukan ekstra sih, kayak komunitas, namanya Sharia Economic Student Community. Kalau di WIN itu namanya Seskom. Nanti kalau di fakultas bisa ketemu sama Pak Ferry di ruangannya di sebelahnya, ruang lab statistik Fakultas Lantai 3. Nah itu kalau kalian suka ikut lomba-lomba, kalian bisa ikut ke sana, karena kalau di Seskom itu kan anaknya FOSE gitu. Nanti di tingkat kampus itu namanya kasih Seskom itu yang akan bisa mengembangkan, mungkin bisa membantu Kak Elsa ini untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Karena kalau di FOSE, di Seskom itu nanti lebih ke penulisan. Jadi nanti setiap tahun akan ada lomba tahunan, bidangnya itu Olimpiade, LKTI sama bisnis plan. Nah itu mungkin kan pengen membuka bisnis nih, gitu. Dan setiap acaranya, kalau setiap acaranya FOSE itu nggak cuma lomba-lomba aja, tapi kita nanti bisa memperluas relasi kita, karena nanti setiap acara itu pasti ada seminar nasional sampai internasionalnya gitu. Jadi nanti kita bisa kenalan nih sama alumni-alumninya FOSE, atau mungkin dari, biasanya itu pematerinya dari kementerian atau dari orang-orang yang expert di bidangnya kayak gitu-gitu. Nah itu bisa ikut itu, karena apalagi untuk membuka bisnis ya. Kalau di FOSE itu ada program, saya lupa di FOSE Jatim itu ada program apa, itu program pemberian permodalan kepada pasien gitu. Kalau misalkan Mbak Elsa ini pengen mengembangkan bisnis kan, barangkali nanti bisa mendapatkan permodalan dari FOSE, yang mana untungnya nanti bisa dibagi hasil atau gimana, nggak tahu kan. Yang penting dia bisa nyoba itu, bisa dikembangkan juga gitu. Ada kok, sudah banyak. Kalau ada inkubator prestasi juga ada, sama Pak Ferry sama Bu Farah kalau nggak salah. Gitu. Nggak tahu sekarang masih tetap atau ganti, nggak tahu. Gitu. Oke. Next pertanyaan. Oke, ini ada penanya dari Kak Hidayat Amin Siregar. Wah, pertanyaannya, Kak, kalau menurut kakak sendiri, manajemen UINMA itu seringkali dijadikan pilihan kedua atau bahkan terakhir oleh maba. Nah, bagaimana cara mengubah stigma tersebut? Gimana nih Kak Elia? Menurut pendapat Kak Elia? Emang second choice buruk itu kan guys? Enggak loh sebenarnya. Kalau misalkan ingin menghilangkan, karena gini ya, pilihan manajemen UIN Malang dijadikan pilihan kedua, ketiga, atau last choice dari teman-teman itu kan ya urusan teman-teman kan. Ngapain kita sibuk untuk menghilangkan stigma tersebut. Yang penting gini aja, oke, kita dari dari manajemen UIN Malang dijadikan second choice nih oleh mahasiswanya, cie, gitu kan. Tapi terbukti nih sekarang second choice-mu lebih baik, belum tentu first choice-mu itu terbaik buat kamu gitu. Jadi tadi manfaatkan kesempatan yang ada, tunjukkan bahwa second choice-mu itu bisa membawa kamu lebih baik ke depan gitu. Oke. Itu sih. Oke Kak.
Udah ya. Ini terakhir ya? Terakhir ya tuh. Nah, Oke Kak. Mungkin Kak Elia bisa ngasih closing statement buat teman-teman. oke. Closing statement nih ya buat teman-teman Gen Z. Aku juga Gen Z. Jadi tetap waktu sempat aku pidato di Yudisium, aku bilang bahwa kita melihat di luar sana itu banyak stereotip Gen Z, banyak Gen Z yang mental illness atau mungkin yang akhirnya memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Bahwa aku cuma pengen bilang ke teman-teman, apapun kondisi dan keadaannya, tetap jalan, tetap maju ke depan, tetap jalan. Jangan sampai memutuskan untuk berhenti atau berusaha untuk berlari. Kalau ketika kalian mau memaksa untuk berlari, kalian takutnya nanti jatuh, kan lebih sakit ya. Jadi tetap jalan aja pelan-pelan gitu. Nikmati setiap prosesnya, lakukan yang terbaik gitu. Mumpung masih menjadi mahasiswa, itu adalah kesempatan buat kalian untuk memperluas relasi seluas-luasnya, kemudian mencari jati diri, kemudian mengembangkan kemampuan sebaik mungkin, karena itu yang akan membawa kalian menjadi lebih baik di depan, membuka pintu karir kalian ketika sudah lulus, dan akan menjadikan kalian sebagai orang yang mungkin hari ini tidak dipandang orang, tapi setelah kalian lulus mungkin kalian akan bisa menjadi orang yang berdampak dan bermanfaat bagi semua orang. Nggak usah yang besar, hal-hal kecil yang bisa kalian kumpulkan itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar dari apa yang kalian harapkan, kayak gitu. Oke teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini yaitu gimana sih tips untuk mencapai keseimbangan antara aktivis akademis dan aktivis organisasi? Tentunya kita harus membuat skala prioritas dulu, kemudian membuat jadwal agar lebih efektif, dan jangan ragu untuk memulai sesuatu. Iya, betul. Oke teman-teman, jadi itulah podcast dari kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.